Punya uang 3 jutaan? Butuh teman di masa pandemi ini? Mending ini. Penyakit PC bang. Oi! Hai guys, kalian ingin main game dengan grafik yang bagus dan murah? Ini dia solusinya. Ini adalah PS4 Slim, konsol Sony tahun 2016 yang sangat-sangat layak tahun 2001 ini. Ya, kenapa tidak pilih seri Fat atau Pro ataupun PS5 sekalian? Untuk tahu alasannya, simak ya. Ya, sekarang kita lihat dulu dari desainnya. Yang menurut saya ini sangat khas ya. Kalian bisa lihat bahwa desain-desainnya ini itu melancip-lancip di ujung-ujungnya dan mengotak ini. Dan kalau misalkan kita lihat lagi, ini kayak Oreo loh, kayak berlapis gitu. Di sisi atas kita akan melihat logo PS yang mengkilat, dan ini juga warnanya Dove ya. Kita lihat ini Dove semua, beda kayak PS4 Fat yang setengah itu mengkilat. Ya, bagian depannya kita akan melihat logo Sony, logo PS4, dan di bawahnya logo Sony ada Blu-ray disc, dan ada 2 buah USB. Di sisi kiri dan kanan kita akan melihat aksen-aksen saja ya, seperti kotak, segitiga, XO, ataupun seperti lubang ventilasi udara gitu untuk PS4-nya. Di bagian belakang kita akan melihat lubang DC port untuk listriknya. Ada juga USB. USB ini untuk PS kamera saja ya, ataupun PSVR. Ini ada HDMI, ada RJ45 atau LAN. Di belakang juga ini ada sebuah segel dari Sony, dan ada SIM tray disk yang bisa dicabut dan mengganti HDD kalian dengan SSD loh, ataupun lebih tinggi HDD-nya boleh gitu ya. Terus performanya gimana ya? Kita bisa ulik sekarang, oke? Di dalamnya dibekali dengan AMD single chip custom prosesor Jaguar yang memiliki CPU 8 core 1,6 GHz disertai GPU 1,84 teraflops, AMD Radeon Graphic, dan RAM 8GB GDDR5. Nah, G ini artinya grafik. Jadi semakin kalian atau semakin RAM-nya tinggi, maka developer ini bisa menggunakan RAM-nya untuk menjadikan grafik card-nya gitu. Seperti misalkan RAM 8GB bisa diambil 2GB atau ke 1GB untuk dijadikan video grafiknya. Oke. Di atas kertas mungkin seperti PC ya, AMD FX ditambah Radeon 7870. Tapi karena ini konsol, maka jangan samakan dengan PC ya, karena ya spek yang sama. Kalian nggak bisa maksain rakit PC dengan harga yang sama dengan PS4 loh, nggak bisa. Ditambah PS4 itu bisa diperas habis-habisan loh kemampuannya, sehingga dapat dimaksimalkan pada developernya. Seperti lihat game-game yang seperti RDR 2 ataupun Horizon Zero Dawn yang lebih baik daripada PC dengan harga sesama ataupun dengan GPU yang sama. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan grafiknya? Oh, ya jelas bagus. Karena ya memang rata-rata game PS4 ini berjalan di Full HD 30 fps, dan beberapa game seperti game indie ada di 60 fps ya. Kalau kalian nanya grafik PS4 ini, menurut saya ini sangat worth it ya, dan sangat memanjakan mata ya. Ditambah dengan TV kalian harus Full HD ya, nggak boleh yang HD, perih mata kalian. dan ingat juga ya, kalau kalian ingin main PS4 ini, kalian harus berpikir juga 3 juta dapetin game PS4 atau grafik PS4 ini tuh wow banget gitu, 3 juta gitu. Kalian rakit 3 juta bisa apa? Nah, sekarang kita bahas ini, kontrolernya yang sangat berbeda dengan PS3 ya. Karena di PS4 ini desainnya lebih besar sehingga lebih nyaman digenggam, dan ada fitur touch ini. Dan sekarang ada sensor gyro, dan ada speaker juga, dan ada jack audio untuk bermain bersama teman atau mungkin pakai mic. Ini bisa pakai jack audio ini ya. Ini di bawah ini ada seperti lubang eksternal ya, yang kalian bisa lihat. Ada sekarang Sony mengeluarkan seperti tambahan aksesorisnya lah untuk PS4 ini, untuk tombol tambahan. Ini ada di bawah ini. Ya. Sekarang juga ini lebih enak digenggam kok daripada PS3. PS3 itu kecil kayak PS2 sticknya. Beneran. Ini enak. Bagi PS5. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kalian pasti ya.
Mengapa sih saya pilih PS4 Slim ini dibandingkan PC? Ya karena saya udah punya laptop untuk kebutuhan sehari-hari. Misalkan untuk multimedia ataupun nonton video ataupun tugas kuliah atau segala macam itu bisa di laptop saya. Ya meskipun memang kentang gitu kan, memang tidak bagus-bagus banget untuk kebutuhan gaming, tapi karena saya punya konsol ini, nih konsol PS4 ini, saya sudah bisa memenuhi kebutuhan saya untuk gaming saya, sehingga ya saya nggak perlu lagi PC gitu kan, apalagi PC itu boros listrik gitu ya. Dan juga karena saya hanya penikmat saja, grafik pun sebenarnya tidak tinggi-tinggi banget, nggak apa-apa, cukup PS4 Slim ini jadi kebutuhan saya. Dan juga PS4 ini bisa jalanin YouTube, Netflix, browsingan juga bisa loh. Makanya PS4 ini bisa jadikan teman hiburan kalian selama pandemi ini. Nah, sekarang kenapa saya milih PS4 Slim ini dibandingkan Fat? Kenapa? Karena kan Fat lebih murah bang, atau Fat kan sama aja gitu kan, atau mendingan Pro. Kenapa? Karena Fat itu boros loh, boros daya. Ini cuma memakai 85 watt kalau nggak salah ya, sampai 100-an. Kalau Fat itu nyampe 100 lebih, 120 atau enggak 150-an itu ya. Kalau Pro itu lebih tinggi lagi, di angka nyampe 300 wattan lah, 330 wattan seingat saya. Sehingga ya Slim ini cocok untuk kalian yang ingin hemat listrik. Karena ya listrik sekarang kan kalian, apalagi pandemi gini, uang nggak ada gitu kan, listrik bayar mahal, aduh gimana gitu. PC aduh PC itu mahal, gede banget listriknya. Nah apalagi kan kalau misalkan saya pilih Pro, saya harus punya TV 4K, dan juga saya nggak punya uang buat TV 4K, TV saya cuma Full HD gitu kan. Ya jadinya PS4 Slim ini cukup lah untuk memenuhi kebutuhan saya. TV saya masih Full HD lagi kan. Nah sekarang kenapa nggak milih PS5 aja bang? PS5 kan udah liris 2021 ini, harganya udah bervariasi juga di antara 11 sampai 12 jutaan kan. 11-12 juta itu mahal, tahu nggak? Ini PS4 ini cuma 3 juta loh. 3 juta kamu udah dapat game yang sama kayak PS5 ini. Beneran, game-game PS5 itu mirip-mirip sama PS4. Memang ada beberapa seperti Returnal ataupun juga Demon's Souls yang remake ataupun yang Ratchet & Clank What Apart ya, seingat saya. Ada di PS5 saja. Cuman game hanya 4 atau 5 game yang hanya di PS5 menurut saya belum worth it banget untuk dimiliki untuk sekarang ya. Karena PS4 juga masih bisa sanggup menjalankan game-game yang baru loh. Seperti Horizon Forbidden West. Itu masih ada di PS4. Katanya Gran Turismo 7 masih ada di PS4. Katanya lagi God of War Ragnarok masih ada di PS4. Jadi buat apa beli PS5? Kalau kalian sultan sih boleh. TV kalian sudah 4K OLED gitu kan. Atau enggak kalian sudah memiliki dana untuk beli PS5-nya juga, harganya 11-12 juta. Bisa raffle 8.799.000. Tapi itu raffle. Susah dapatnya. Kebanyakan scalpernya yang dapat. Kalian susah. Jadi ya menurut saya ini cocok lah untuk menjadikan gaming untuk saat ini gitu ya. Nah sekarang kesimpulannya, apakah PS4 Slim ini worth it di tahun 2021? Ya jelas worth it banget lah. Kalau kalian misalkan tidak punya mesin gaming, ini bisa jadi bahan pertimbangan yang bagus ya. Memang ada kekurangan. Kurangannya itu main game ori. Harus ori PS4 ini ya. Bukan harus sih sebenarnya, tapi kalau kalian misalkan teman kalian datang mainnya bajakan gitu kan, serasa kurang gimana gitu, kurang bagus gitu menurut saya gitu ya. Sehingga ya ini bagusnya mainnya ori. Kalau mainnya hand, ini emang bisa hand, tapi ya hand ini kurang cocok untuk beberapa orang karena kurang apa ya, kurang nyeni lah gitu, kurang bagus lah menurut saya itu kalau hand itu, karena banyak freeze, banyak bug ataupun game-game itu hanya updatean yang pertama sehingga tidak bagus kualitas gamenya gitu ya. Sehingga ya itu kekurangannya sih. Selebihnya ini bagus banget, recommended banget lah. Ya sekian video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menantikan video-video dari saya. Jangan lupa like jika kalian suka video kali ini. Oke, sekian. Bye.